warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Andi Kameramen. Oke, di sini masih ditemani oleh Pak Ismail Dadang. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya kepada Pak Ismail Dadangnya, kemampuan sebuah power ini, speakernya berapa biji, seperti itu. Nah, sekarang di depan saya sudah ada Pak Ismail Dadang. Saya mau tanya-tanya pada Pak Ismail Dadangnya. Oke, sekarang saya mau coba tanya, kemampuan power ini tanggarannya berapa biji speaker atau berapa buah speakernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat di mana saja berada, khususnya sahabat-sahabat Andi Kameramen. Jadi mohon maaf gambarnya agak backlist. Jadi kebetulan saya di sini tengahnya di video juga. Jadi dapat pertanyaan dari Bang Andi kita. Jadi mohon maaf juga untuk Bang Andi kita baru belajar di sini. Jadi untuk di bidang YouTube juga baru belajar, jadi diharap maklumi aja untuk dalam bahasanya. Kebetulan ini bahasa daerah jadi yang digunakan. Jadi bahasa daerah menyatukan dengan bahasa Indonesia itu tidak segampang itu. Jadi yang jelas kebiasaan bahasa daerahnya. Jadi pertanyaan Bang Andi, kemampuan sebuah power yang dirakit khususnya menggunakan terapung 40 ampere dengan voltase 55. Jadi kalau masalah kemampuan power ini tergantung dari spekar yang digunakan. Apakah spekarnya yang berkuil besar atau yang berkuil kecil. Jadi idealnya sebuah power maupun power terapung besar atau terapung kecil harus disesuaikan dengan kemampuan. Minimal kemampuan atau idealnya kemampuan sebuah power itu 2 kiri 2 kanan. Entah pun itu spekar kecil ataupun itu spekar besar. Jadi jawaban saya seperti itu. Kemungkinan sahabat-sahabat kurang jelas dengan bahasa Bang Andi, jadi saya perjelas. Jadi saya cukup senang kalau Bang Andi cukup semangat untuk membuat video, walaupun ada sedikit kesalahan dalam penjelasan. Jadi saya rasa seperti itu penjelasan saya buat Bang Andi Kameramen. Nah, untuk speaker, dalam speaker, apakah speaker 18 bisa mampunya berapa biji? Kalau untuk speaker 18 tergantung lagi dari speakernya lagi. Jadi speaker kan sekarang banyak pilihan, ada watt kecil, ada watt besar. Yang jelas untuk kemampuan sebuah power ini kita bisa menentukan untuk karakter apa. Jadi kita sesuaikan. Jadi kalau masalah kemampuan kembali lagi kepada speaker yang digunakan. Yang jelas intinya posisinya di 4 ohm, jangan diposisikan 2 ohm. Jadi apa perbedaan 4 ohm dengan 2 ohm? Kalau 4 ohm menggunakan 2 speaker per mononya, tapi kalau 2 ohm menggunakan 4 speaker per mononya, jadi 8 speaker. Jadi yang jadi masalah powernya otomatis cepat panas. Jadi seperti itu Bang Andi. Oh. Nah, seperti itulah jawaban Pak Ismail Dadang, karena saya mohon maaf juga kurang paham di bagian kemampuan sebuah speaker ataupun kemampuan di sebuah voltasenya. Kadang-kadang saya itu kalau mau membuat YouTube, nah seperti itulah, mau menjawab pertanyaan sahabat-sahabat itu nggak bisa, jadi tanya-tanyalah kepada Pak Ismail Dadangnya. Nah seperti itu. Contohnya seperti tanggaran speaker, wattnya berapa, seperti voltasenya seperti apa. Nah itu makanya saya pertanyakan kepada Pak Ismail Dadangnya, agar saya tidak bermasalah di bagian pemasangan maupun di bagian percobaan seperti itu. Ya, jadi buat sahabat-sahabat Andi Kameramen, jadi yang disebutkan Bang Andi Kameramen, tanggaran itu istilah Andi, maksud Bang Andi itu kemampuan. Nah, jadi betul. kalau bahasa daerah Bang Andi itu tanggaran. Jadi mohon maaf juga buat sahabat-sahabat, yang jelas jangan lupa dukung terus Andi Kameramen supaya cepat terus berkembang dan cepat terus berjaya untuk dimain di YouTube-nya. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa dukung Andi Kameramen yang setiap hari selalu saya bimbing sehingga sampai sekarang dia sudah bisa berjalan sendiri untuk merakit power dari awal sampai akhir. Walaupun ada sedikit kesalahan yaitu wajar. Yang namanya orang belajar tidak mungkin langsung pandai. Tapi setiap ada kemauan pasti ada jalannya. Seperti itu buat sahabat-sahabat Andi Kameramen. Oke teman-teman, di situ aja ya, sudah Pak Ismail sudah berjelaskan. Saya rasa
teman-teman cukup puas jawaban pada Pak Ismail Dadang. Saya juga puas jawaban Pak Ismail Dadang. Jadi selebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf tidak maksud hati untuk mengajari teman-teman. Di sini saya hanya bertanya-tanya kepada Pak Ismail Dadang. Ada kemarin chatan dari teman-teman yang menanyakan kepada saya. Nah, saya tidak bisa menjawab, mohon maaf karena saya baru belajar di dalam bidang YouTube maupun di bidang power. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu. Mohon maaf ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.